Bab 10. Beriman sambil berfilsafat. Di antara problematika kefilsafatan, pertemuan antara agama dan filsafat menjadi problem yang paling menarik, bahkan paling kontroversial. Berbagai pandangan dan komentar pro kontra terhadap pertemuan filsafat dan agama dapat ditemui dalam banyak buku-buku filsafat. Kontroversi pertemuan agama dan filsafat setidaknya berawal dari karakter keduanya yang dapat dikatakan bertolak belakang. Agama di sisi berporos pada kepercayaan atau keimanan terhadap entitas-entitas transenden yang dianggap sangat mempengaruhi kehidupan, seperti Tuhan, surga, neraka, takdir, dan sebagainya. Dalam agama intinya adalah keyakinan, tanpa seseorang dituntut untuk harus tahu atau paham secara mendalam apakah yang ia yakini memang benar secara rasional. Nilai keimanan atau keyakinan sangat dihargai dalam agama. Sementara itu, di sisi lain, filsafat justru berporos pada sikap ingin tahu dan menjelaskan ataupun penjelajahan intelektual. Dalam filsafat, orang tidak diperkenankan untuk memutuskan atau melakukan sesuatu tanpa ia tahu jelas benar ataupun salahnya, baik buruknya atau layak tidak layaknya apa yang ia putuskan atau lakukan. Seseorang filsuf akan tanpa ragu atau takut untuk dapat mempertanyakan dan membahas apapun yang belum ia ketahui sehingga dapat memunculkan rasa penasaran. Sebenarnya baik filsafat maupun agama sama-sama berkarakter normatif dalam arti berupaya untuk dapat melacak apa yang seharusnya dilakukan atau diputuskan. Hanya saja dasar dari kedua normativitas tersebut sangat berbeda. Agama lebih menyadarkan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada otoritas di luar dirinya yang dipandang menguasai dan mempengaruhi hidupnya. Otoritas itu bisa berupa Tuhan, wahyu, atau orang yang dipandang sebagai menguasai urusan keagamaan. Di sisi lain, filsafat cenderung menyadarkan keharusan tersebut pada keputusan intelijensinya sendiri, pemahamannya sendiri, kelurusan bernalar dan ketepatan proses intelektual yang berlangsung dalam dirinya. Dari sudut pandang filsafat, sikap seorang beriman yang menerima begitu saja dan meyakini tanpa bertanya segala sesuatu yang dianggap berasal dari yang memiliki otoritas, pasti bukanlah sikap yang akan diikuti. Hal itu tidak mengherankan karena sejak awal eksplorasinya filsafat sudah mencanangkan gaya hidup yang serba ingin kejelasan, kepastian, serta membuka kesempatan bagi rasa ingin tahu manusia untuk mempertanyakan apa saja yang ingin diketahuinya. Sementara itu, dari sudut pandang agama dapat dipastikan sikap seorang filsuf dapat mengancam eksistensinya. Eksistensi agama harus diakui berakar dari berbagai hal misterius yang dipandang tidak mungkin terjangkau oleh manusia. Dengan mengikuti anjuran filsafat untuk membahas segala hal tanpa dipandang bulu, termasuk hal-hal yang diyakini sebagai yang pasti benar dalam agama, tentunya segala keyakinan yang selama ini dipandang sebagai yang pasti benar itu akan mengalami guncangan-guncangan, gugatan-gugatan. Tidak mustahil juga akan berakibat timbulnya pendobrakan-pendobrakan. Karena setiap agama pasti menyediakan kehidupan yang tertib, teratur, dan rapi berdasarkan tata tertib yang digariskan oleh agama tersebut. Kehadiran filsafat dapat mengancam keidealan yang dipandang sebagai yang pasti benar tersebut. Sebenarnya sudah banyak filsuf yang membahas problematika pertemuan antara agama dan filsafat. Berbagai pandangan pun sudah dilontarkan. Dari berbagai pandangan tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa meskipun ada pandangan yang miring dari berbagai kalangan beragama terhadap filsafat, para filsuf dari kalangan beragama sendiri ternyata banyak yang berpandangan bahwa antara agama dan filsafat itu tidak bertentangan. Ketidakbertentangan filsafat dan agama bisa dilihat dari misi keduanya, yakni untuk menunjukkan kebenaran kepada manusia meskipun jalurnya berbeda. Agama ingin menunjukkan kebenaran kepada manusia melalui jalur otoritas yang dipandang lebih tinggi daripada manusia, baik Tuhan ataupun kitab suci. Sementara itu, filsafat ingin menuntun manusia ke dalam kebenaran dengan tuntutan pemakaian intelijensi yang ia miliki secara optimal. Baik filsafat maupun agama, kalau berjalan secara konsisten dan serius mendalami tanpa dicampuri oleh kepentingan-kepentingan tertentu kecuali hanya demi kebenaran, pasti suatu ketika akan bertemu dalam kebenaran.
Jadi pada prinsipnya tidak ada pertentangan. Jawaban bernada positif tersebut bukan satu-satunya tipe jawaban yang berkembang walau pertemuan antara filsafat dan agama. Walaupun harus diakui bahwa jawaban semacam itu merupakan jawaban yang paling sering ditemui ketika seseorang ingin mengompromikan antara agama dan filsafat. Menurut catatan Ralph Fisher dalam buku Approaches to the Study of Religion, setidaknya ada 5 pandangan yang mengomentari pertemuan antara agama dan filsafat sejak zaman klasik hingga zaman kontemporer. Kelima pandangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat sebagai agama tersendiri. Tipe hubungan filsafat dan agama yang pertama berpandangan mengenai dikotomi filsafat dan agama. Dalam pandangan ini, filsafat dan agama memiliki jalurnya sendiri-sendiri meskipun seringkali materi kajian yang dibahas adalah sama. Karena keduanya memiliki jalur sendiri-sendiri, sementara berbagai isu kajiannya seringkali sama. Pada gilirannya, filsafat akan muncul sebagai agama tersendiri menyaingi agama resmi formal yang dianut oleh banyak orang. Dalam pandangan ini digambarkan bahwa pada saatnya filsafat akan mampu merumuskan berbagai perangkat metodologis dan praktis secara sistematis berdasarkan intelijensi manusia sendiri tentang apa yang seharusnya dipahami, diyakini, dan dilakukan oleh manusia. Dengan berbagai kebenaran teoritis dan praktis yang dihasilkannya tersebut, filsafat akan menjelma menjadi agama baru. Pandangan-pandangan filsafat akan menjadi tandingan bagi pandangan-pandangan yang berasal dari agama. Dalam perspektif itu, hal-hal metafisik dari agama seperti problematik tentang Tuhan, pembalasan, kehidupan sesudah mati, dan sebagainya dikaji secara mendalam dengan mengandalkan akal saja, serta dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip rasionalitas. Kajian filsafat agama atau teologi natural dalam istilah David Hume dapat dikatakan mewakili tipe ini. Yang kedua, filsafat sebagai penopang agama. Kalau tipe pertama melihat filsafat sebagai rival tersendiri bagi agama, dalam tipe hubungan kedua filsafat justru diletakkan di bawah agama. Dalam tipe ini, filsafat dengan segala eksplorasinya pada akhirnya akan membuktikan dan mendukung kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh agama. Dalam tipe ini juga, agama tidak perlu merasa khawatir terhadap keberadaan filsafat dengan segala sikap dan perilakunya, karena dengan filsafat, keberadaan agama justru semakin dikuatkan dan terdukung. Kajian teologi atau ilmu kalam dalam Islam dapat dikatakan sebagai salah satu contoh model tipe pertemuan filsafat dengan agama dalam tipe ini. Filsafat yang ketiga, filsafat memberi ruang bagi agama. Pandangan tentang hubungan filsafat dan agama ini melihat bahwasannya filsafat dan agama tidak mungkin dipertemukan. Meskipun filsafat mencari kebenaran dan agama juga memfokuskan pada kebenaran, harus diakui bahwa keduanya memang tidak sama. Filsafat akan mampu membuktikan atau mendukung segala misteri yang terdapat dalam agama karena misteri tersebut hanya bisa disikapi dengan pilihan percaya atau tidak percaya. Secanggih apapun penjelasan filsafat tentang agama, pasti masih bisa dibantah dan memiliki kelemahan. Hal itu bisa dilihat dari diskusi-diskusi yang tidak pernah selesai tentang Tuhan, eskatologi, dan semacamnya. Oleh karena itu, filsafat seharusnya memberi ruang tersendiri pada keimanan, memberi tempat pada keyakinan untuk menggarap dimensi percaya ataupun tidak percaya. Bersikap ala filsuf sejati dengan menganalisis secara mendalam dan radikal terhadap isu-isu keagamaan yang metafisikal itu tidak akan banyak berguna. Maka hanya ada satu hal yang perlu kita lakukan dalam hal agama, yaitu percaya atau tidak. Filsafat silakan mengkaji agama sesuai perspektifnya sendiri dan demikian juga agama-agama. Begitulah pandangan ketiga menjelaskan tentang pertemuan filsafat dan agama. Dan yang keempat, filsafat sebagai studi analitis terhadap agama. Tipe hubungan ketiga meletakkan filsafat sebagai alat untuk mengaji posisi dan proporsi agama serta isi ajaran-ajaran agama pada kehidupan nyata manusia. Dalam tipe hubungan yang keempat ini, filsafat lebih merupakan alat analisis, sedangkan agama menjadi objek untuk diteliti ataupun dianalisis. Seluk-beluk agama ketika digarap dengan alat yang bernama filsafat, diharapkan akan semakin jelas detail keberadaannya sehingga tidak disikapi secara apologis sebagai yang pasti benar seperti selama ini. Di samping itu, sebagaimana dipaparkan dalam bagian-bagian sebelumnya,
Dengan mendekatinya secara analitis, diharapkan akan ditemukan proporsi agama dan ajaran-ajarannya dalam realitas yang multidimensional pada kehidupan manusia. Dengan analisis filosofis tersebut diharapkan pada akhirnya berbagai aspek dari agama bisa dipahami. Selain itu juga dapat ditentukan dimensi mana yang bisa digarap oleh akal manusia dan dimensi mana yang bisa digarap dan dimensi mana yang tidak bisa digarap. Tetapi hasilnya tidak akan memuaskan karena sifatnya spekulatif, serta dimensi mana yang benar-benar tidak bisa digarap. Yang kelima, filsafat sebagai studi tentang penalaran yang digunakan dalam agama. Tipe terakhir adalah tipe pandangan yang melihat bahwasanya analisis filsafat yang mungkin menjangkau wilayah agama ada dalam hal pemahaman nalar agama. Di sini filsafat hanya bertugas untuk mencermati, memahami, memetakan, dan merumuskan cara bernalar seperti apa yang dipakai oleh kalangan beragama. Kalau diibaratkan, jalur filsafat dan agama itu seperti dua jalan yang berbeda menuju satu tempat yang sama. Filsafat di sini berusaha memahami seperti apakah jalur agama itu, bagaimana cara melewati jalur itu, mengapa bisa begitu, apakah dasarnya, logika apakah yang berkembang di sana. Apabila sekarang kita adalah seseorang yang beragama, kira-kira apa yang akan kita lakukan jika pada saat yang sama kita juga ingin berfilsafat, ingin menjadi filsuf? Sebagaimana beberapa uraian yang dapat dipaparkan dalam bagian-bagian sebelumnya, rasa ingin tahu dan mendapatkan kejelasan tentang berbagai hal pada dasarnya adalah fitrah manusia. Diakui ataupun tidak, orang akan merasa lebih mantap, lebih puas apabila ia memahami dan mengerti sesuatu yang ia yakini, termasuk kalangan beragama dalam meyakini keimanannya. Itulah mengapa di kalangan umat beragama ada satu disiplin yang disebut sebagai teologi atau dalam Islam dikenal sebagai ilmu kalam. Dalam teologi, segala muatan keimanan yang sejak awal diyakini sebagai yang pasti benar diupayakan untuk mendapatkan justifikasi dengan cara merumuskan rasionalisasinya. Dalam teologi, dogma-dogma agama yang selama ini diyakini begitu saja dibahas pembuktian rasionalnya. Apabila dicermati, dalam proses melakukan rasionalisasi tersebut, terjadi suatu proses yang sedang kita bicarakan kali ini, yaitu berfilsafat. Filsafat adalah alat. Dengan alat yang sama, kita bisa merumuskan konsep-konsep yang menggugat agama. Namun, dengan alat yang sama, kita juga bisa mempergunakan untuk meneguhkan keyakinan-keyakinan agama. Hal tersebut mungkin mudah dipahami berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya. Dalam teologi, filsafat berfungsi sebagai alat yang menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis isi dogma-dogma agama dengan tujuan meneguhkan kebenarannya. Jadi, sebenarnya dapat dikatakan bahwa dalam hal ini berfilsafat tidak bertentangan, bahkan mendukung agama. Meskipun demikian, cara berpikir teologis tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pola berpikir yang murni filsafat. Filsafat dalam bentuk aslinya berawal dari rasa ingin tahu dan tidak percaya apapun sebelum terbukti kebenarannya. Sementara itu, teologi diawali dengan satu keyakinan dahulu bahwa sesuatu itu benar dan harus diyakini. Filsafat juga tidak mengharuskan hasil eksplorasi maupun pembacaan dan pemahaman untuk mengikuti sebuah pandangan tertentu karena dedikasi filsafat hanya untuk kebenaran. Namun, teologi tidak demikian. Teologi mendedikasikan diri sepenuhnya untuk agama. Tidak peduli nantinya filsafat akan mampu membuktikan kebenaran agama atau tidak. Dalam konteks teologi, apabila ternyata filsafat tidak mampu menunjukkan kebenaran agama yang sudah diyakini sejak awal, bukan berarti seorang pemeluk agama meninggalkan agamanya. Ia dapat terus membuktikan dan berupaya tanpa henti sampai terbukti bahwa apa yang ia yakini selama ini adalah benar. Filsafat dapat dikatakan berangkat dari nol untuk menemukan kebenaran, sedangkan teologi berangkat dari meyakini kebenaran dahulu untuk kemudian dibuktikan. Adapun perangkat filsafat yang dipakai untuk menemukan serta perangkat teologi yang dipakai untuk membuktikan suatu problematik pada dasarnya adalah sama, yaitu berfilsafat. Sampai di sini mungkin kita masih bingung dan masih ragu apakah memang benar berfilsafat secara murni akan menggoyang, bahkan meruntuhkan keimanan. Apakah sebagai seorang beragama, hal maksimal yang kita bisa lakukan adalah berteologi. Untuk bisa menentukan sikap apa nantinya yang akan kita ambil, ada baiknya jika kita mencoba menimbang-nimbang. Kira-kira sikap apa saja yang mungkin kita lakukan jika ingin berfilsafat sekaligus iman kita tetap selamat? Berikut kemungkinan sikap yang akan diambil seseorang yang beragama dan memiliki keyakinan keagamaan.
Yang pertama, memilih berteologi saja. Dengan memilih berteologi, kita berarti memutuskan untuk berfilsafat dalam kerangka keimanan. Keputusan tersebut menjadikan kita melihat filsafat sebagai sarana untuk mendukung dan memperluas keimanan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan pilihan tersebut, maka dedikasi kita bukanlah pada kebenaran hasil temuan intelijensi sebagaimana misi filsafat. Namun, dedikasi kita adalah untuk membela dan mempertahankan keyakinan yang kita anggap sebagai yang pasti benar. Tidak ada salahnya memilih jalur tersebut, karena berarti keimanan kita tidak akan mengalami masalah, bahkan diuntungkan. Hanya saja dengan memilih cara tersebut berarti kita tidak berfilsafat secara sepenuhnya. Pilihan untuk berteologi saja adalah sebagaimana tipe kedua dalam hubungan filsafat dan agama yang dikemukakan oleh Rob Fisher di atas, atau yang tadi. Beberapa filsuf besar pun ada yang berpandangan seperti itu, meskipun hasil keputusan mereka untuk berada di posisi tersebut bukan semata-mata karena takut keimanannya terguncang. Mereka merasa bahwa inteligensinya tidak akan mampu menjangkau kebenaran atas semua isu-isu keagamaan. Thomas Aquinas misalnya berpandangan bahwa filsafat tidak akan mampu menemukan sendiri semua kebenaran atas hal-hal yang diimani dalam agama. Ia mencontohkan perihal iman kepada Tuhan. Akal manusia mampu membuktikan bahwa Tuhan itu ada, misalnya dengan melihat keteraturan alam, ketidakberdayaan manusia dalam berbagai hal, rangkaian sebab akibat yang berjalan di balik alam semesta, dan sebagainya. Meski demikian, akal tidak akan mampu membuktikan atau menemukan siapakah nama Tuhan itu, apakah Tuhan itu mengutus Rasul atau tidak, Tuhan itu berada di mana, dan sebagainya. Untuk mengetahui semua itu diperlukan Tuhan sendiri yang memberitahu tentang seluk-beluk dirinya. Akal yang dipakai untuk mencari kebenaran Tuhan ibarat seseorang yang membaca buku. Dari buku yang ditulis oleh pengarang, kita bisa menyimpulkan ada orang yang mengarangnya, dan orang itu bidang keahliannya adalah kedokteran. Misalnya dengan melihat isi bukunya, namun kita tidak akan tahu siapa nama anak dokter itu, berapa istrinya, kantornya ada di mana, ada sebagainya, kalau si pengarang tidak memberitahukan sendiri segala hal yang menyangkut dirinya. Dalam hal tersebut, tentu saja informasi dari dokter itu sendiri sangat diperlukan. 2. Membiarkan berjalan apa adanya karena keduanya tidak berhubungan sama sekali. Jika kita memberikan jawaban kedua, berarti kita beriman sekaligus berfilsafat. Apakah mungkin? Bisa jadi mungkin, karena ternyata banyak orang yang berlaku seperti itu. Orang dalam tipe ini adalah orang yang ketika berfilsafat, filsafat tersebut tidak ia perkenankan mengutak-atik keimanannya. Dalam tipologi yang dibuat oleh Fisher di atas, jawaban kedua senada dengan tipe baru. Hubungan ketiga, dengan memutuskan memakai jawaban ini berarti kita menarik garis demarkasi yang jelas antara wilayah filsafat dan wilayah keimanan. Filsafat jangan sampai menyentuh wilayah keimanan. Misalnya dengan melarang filsafat untuk ingin tahu, mengeksplorasi, atau mencoba-coba menganalisis. Sebaliknya, keimanan juga jangan turut campur ketika filsafat menjalankan tugasnya. Jadi keduanya dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, tidak saling terganggu ataupun mengganggu. Tentu saja gaya semacam itu tidak selalu no problem, karena dengan memakai gaya tersebut kita harus membagi hidup menjadi dua. Yang jelas tidak mudah. Gaya seperti itu mungkin bisa dilakukan pada tataran teoritis. Sementara itu telah kita ketahui bahwa baik filsafat maupun agama bukanlah dua rangkaian teori yang konsep rangkaian teori atau konsep yang hanya untuk ditulis dan didiskusikan. Lebih dari itu, keduanya berhubungan dengan penghayatan dan pengamalan hidup. Memang bukan hal yang mudah bagi kita ketika pada saat yang sama ingin tahu dan berupaya melacak kejelasan tentang apapun, sekaligus membiarkan urusan keimanan untuk tidak ditanyakan dan dibiarkan tetap misterius. Yang keempat, yang ketiga, menganggap filsafat hanya sebagai wacana teoritis, sedangkan iman sebagai hal asasi karena berhubungan dengan praktis kehidupan. Beberapa mahasiswa dan pengkaji filsafat kiranya ada yang mengambil dan mengikuti pandangan ini. Bagi mereka, filsafat hanyalah urusan bangku kuliah, buku-buku, atau diskusi-diskusi tanpa harus diaplikasikan atau dikaitkan dengan realitas. Di sisi lain, agama dipandang lebih bersangkutan dengan kehidupan nyata, baik dalam dimensi keimanan maupun dimensi sosialnya. Oleh karena itu, bagi mereka keduanya jangan sampai dibiarkan bertemu. Mereka akan membiarkan filsafat dengan ideal intelektualnya, merumuskan atau menghasilkan pikiran-pikiran besar yang bisa mengguncang keimanan. Mereka tidak mempermasalahkannya karena percaya bahwa segala usulan filsafat itu hanya akan berpusar dalam buku, bangku kuliah, dan maksimal dalam diskusi-diskusi ilmiah. Tentunya pandangan semacam itu kurang bisa dipertanggungjawabkan.
Minimal orang yang berpandangan seperti itu belum memahami sepenuhnya apa itu filsafat atau setidaknya belum menghayatinya. Meskipun secara maksimal ia sudah banyak tahu tentang berbagai pikiran yang berkembang di dalamnya. Dengan tipe pandangan semacam itu berarti ia menutup kesempatan dirinya sendiri untuk menjadi filsuf. Tidak perlu dijelaskan lagi secara detail bagaimana hubungan filsafat dan kehidupan nyata karena sudah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya. Yang keempat, memegangi iman ketika berfilsafat dan bersedia merevisi keimanan setelah filsafat menyelesaikan tugasnya untuk menemukan kebenaran, andaikan terbukti bahwa jenis iman sebelumnya tidak pada tempatnya. Dengan tipe sikap seperti ini, kita boleh menganggap keimanan kita sebagai pasti benar, serta mengunci dan menghindarkan dari guncangan-guncangan filsafat. Sementara itu, sambil tetap meyakini apa yang selama ini kita yakini, kita melakukan eksplorasi filsafatan secara serius tentang muatan-muatan keimanan yang kita yakini tersebut. Suatu ketika, jika dalam eksplorasi itu kita menemukan kebenaran tentang muatan keyakinan tertentu yang ternyata berbeda dengan keyakinan yang selama ini kita percaya, jangan ragu-ragu membuka kembali pintu keimanan yang tadinya kita kunci dan kemudian gantilah muatan yang keliru dengan muatan yang lebih benar. Sikap semacam itu mengindikasikan bahwa dalam meyakini sesuatu, termasuk diantaranya meyakini dogma-dogma agama, sangat mungkin bagi kita terjatuh ke dalam kesalahan. Kesalahan yang dimaksud tidak harus berasal dari otoritas yang kita percayai, seperti kitab suci atau Tuhan. Sangat mungkin kesalahan tersebut berasal dari cara baca dan cara memahami dogma-dogma agama yang dimaksud. Jadi, dalam hal ini justru bukan pengguncangan atau peruntuhan iman yang terjadi, namun lebih daripada itu, yakni perbaikan atau peningkatan menuju keimanan yang lebih baik. Sikap untuk mengunci sementara dan tetap meyakini model keimanan lama sebelum menemukan pengganti baru yang lebih baik dan meningkatkan semata-mata juga karena pertimbangan filosofis, yakni karena kita belum menemukan bahwa keimanan tersebut tidak tepat dan ada pemahaman yang lain yang lebih tepat. Jelasnya dalam dunia filsafat segala harus diputuskan dengan argumen dan bukti yang cukup.